Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh beribadah kembali dalam live streaming. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara seiman kami Tuhan, yang bergabung di dalam ibadah streaming. Kami percaya kasih kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kami sedang bersekutu dengan Engkau. Engkau Allah yang memimpin setiap kami, dan Engkau memberkati setiap roh kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada bersama kami, di dalam setiap hati kami. Terima kasih, pimpinlah Tuhan ibadah di tempat ini, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita puji lagu menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biarlah kasih Allah nyata atas setiap kita. Hampiri
bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Terima kasih Tuhan.
itu memikat hati kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Nama itu memikat hatiku. Yesus, Yesus, Yesus.
Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan firman kebenaran. Untuk itu kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah menaikkan pujian penyembahan kami dan tiba waktunya kami mau mendengar firman kebenaran. Urapi kami, beri pengertian, biar Roh Kudus memberi kepada kami hikmat, kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Juga hamba-Mu diberi otoritas dan kuasa, bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi bersama-sama menikmati berkat-berkat sorgawi, berkat rohani, supaya iman kami makin bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan makin sepenuh, dan kami melihat Tuhan Engkau bekerja sesuai dengan kasih karunia yang Engkau beri. Mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, taruh kepada firman ini kepada pikiran dan hati, juga firman iman di mulut hamba-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati hidangan dari sorga untuk iman kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kembali kita kepada renungan firman Tuhan. Di kesempatan ini saya ingin memberi tema Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, kita melihat itu semua terjadi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20. Saya percaya penulis Ibrani ini dengan teliti melihat, dan saya akan membawa saudara untuk melihat peristiwa ketika berkat hak kesulungan jatuh kepada Yakub dan Esau, ya. Saudara, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 20. Dengan demikian firman kebenaran. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, kita melihat bahwa hak kesulungan itu sebetulnya cuma turun kepada satu orang, saudara. Jadi dalam satu keluarga hak kesulungan itu satu, saudara. Ya, jadi misalnya dari Abram ke Ishak, Ishak ke Yakub. Tetapi Paulus, katakanlah penulis suratan Ibrani Paulus itu dengan teliti menulis bahwa dengan iman dari jauh dikatakan Ishak itu memberkati bukan hanya Yakub tetapi juga Esau. Saudara, ketika saya membaca Ibrani ini dan saya temukan ayat ini, roh saya itu melonjak bersukacita. Karena apa? Yang saya tangkap itu satu, saudara. Tuhan tidak memandang rupa, itu pertama. Yang kedua, Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya sama, saudara. Yang ketiga, Tuhan itu tidak pernah memihak-mihak, saudara. Dia yang pertama memberikan berkatnya, saudara, kasih karunia-Nya itu tidak pernah melihat rupa, saudara. Dan itu diberikan sama rata, saudara. Tuhan tidak pernah memihak-mihak. Nah, saudara, namun kenyataannya Esau atau Edom itu tidak diberkati. Nanti ada sindirannya, saudara, kita lihat. Saudara, dan kenyataannya sekalipun Yakub diberkati, toh Yakub juga mengambilnya dengan menipu dan dia tertipu beberapa kali, saudara. Nah, sekarang kita melihat netralnya itu di mana, itu ya. Saudara, yang bisa dikatakan sebetulnya semua orang dapat berkat yang sama itu di mana, gitu ya. Saudara, kita lihat dulu dalam penulisan di Kejadian 27, gitu ya. Dimulai ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Daripada saya menerangkan, saya ingin membawa saudara juga membaca, ya. Saudara yang di rumah, saudara boleh ambil HP atau Alkitab gitu ya. Saudara, kita bersama-sama meneliti firman kebenaran ini, ya. Sudah dapat Kejadian 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi ini sudah kamuflase pakaiannya. Ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah.
Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawa kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu? Entahlah membawanya kepadaku, aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapak." Saudara, sampai di sini kita melihat peristiwa ini saudara. Tahap yang pertama, Yakub berhasil menipu. Dan ayahnya juga sudah menegaskan bahwa berkat itu sudah diambil oleh Yakub semua. Saudara, itu sebabnya kalimat atau ayat yang baru kita baca, meraung-raung saudara. Esau. Karena apa? Esau datang kepada ayahnya itu membawa kesukaan ayahnya, menyenangkan ayahnya. Dan dia memperoleh buruan itu dengan apa saudara? Mempertaruhkan nyawanya. Saudara, itu sebabnya Ishak sangat menantikan kedatangan anak sulungnya saudara. Dan betul-betul sekarang anak sulungnya sudah di depannya saudara. Saudara, kita melihat bahwa ini sebetulnya memenuhi syarat saudara. Yang pertama ini, bagi bapak yang akan memberkati anak sulungnya saudara, anak sulungnya itu Esau. Dan hak kesulungan itu pasti diberikan kepada anak sulung saudara. Namun apa yang terjadi? Kenapa akhirnya Esau meraung-raung sedemikian rupa saudara? Karena inilah ketetapan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Yang boleh dikatakan ini kasih karunia. Saudara, sebetulnya secara hukum saudara ya, secara legalnya itu pasti Yakub ilegal saudara. Enggak sah begitu. Yang sah itu tetap hak sulung itu turun kepada Esau. Saudara, seharusnya begitu. Saudara, loh kenapa Ishak itu jelas-jelas tertipu tetapi hak kesulungan itu jatuh kepada orang yang menipu dia? Ini pertanyaan besar saudara. Sebab itu saya tidak bisa membayangkan kalau betul-betul kita lah yang berperan menjadi Esau, betapa pedih hatinya saudara. Pedih banget hatinya. Nah saudara, ada beberapa ayat yang disimpulkan oleh penulisan Ibrani saudara, bahwa dengan iman dari jauh sebetulnya bukan hanya Yakub yang diberkati tetapi juga Esau. Namun kenapa Esau tidak mengalami janji yang terjadi? Ini menarik sekali untuk kita pelajari. Itu sebabnya kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Kejadian yang ke-17. Di ayat 36. Ayat yang ke-35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Saudara, jadi jadi betul-betul Ishak merasa ditipu gitu ya. Ditipu. Tidak dipanggil, tidak diselesaikan, tidak dibatalkan saudara. Tapi itu betul-betul sah gitu ya. Padahal dasarnya penipuan. Kita melihat saudara ayat yang berikutnya. Kata Esau ayat 36, bukankah tepat namanya Yakub? Jadi Yakub itu ternyata artinya tuh penipu. Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya
Dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saudara, Yakub penipu itu betul-betul Yakub yang serius dengan hak kesulungan, sedangkan Esau yang tertipu itu Esau menganggap rendah, menganggap gampang. Karena apa? Esau tuh berargumen begini, wong saya itu hidupnya di padang gurun, menghadapi banyak binatang buas gitu. Jadi satu gambaran bahwa ya sudahlah, kebetulan aku kepingin ini kacang merah, sepiring kacang merah ya. Sehingga dia bilang ya sudah enggak apa-apa, hak kesulungan ambilan kamu kalau aku mati. Maksudnya begitu mungkin. Tetapi bagi Yakub janji, perkataan ya saudara, afirmasi itu penting sekali. Itu bagi Yakub saudara. Hal ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi Yakub ini saudara tidak semena-mena nyerobot waktu bapaknya mau menurunkan berkat hak kesulungan, enggak. Tapi dia buat strategi lebih dulu. Saudara, itu sebabnya saya pikir iman itu termasuk rancangan-rancangan. Saudara, nah memang bagi Esau, Yakub itu penipu saudara. Tapi bagi Yakub, saya ini menanti-nantikan kesempatan. Bagaimana caranya lewat afirmasi, lewat pengakuan. Nah saudara kita lihat, itu akhirnya Yakub memperoleh hak. Saudara itu yang pertama. Yang kedua, itu sebetulnya yang berjuang bukan Yakub, tetapi yang berjuang ibunya. Saudara, didandani sedemikian rupa dan lain sebagainya, sehingga dia boleh menyamar menjadi Esau. Itu sebabnya sampai dikatakan baunya, ini baunya Esau. Lalu makanannya dinikmati semua karena apa? Mungkin karena sudah usia tua, Ishak tidak bisa membedakan ini olahan istrinya atau olahan benar-benar olahannya Esau, saudara. Ya karena saya yakin Yakub dengan istrinya ini sering juga melayani Ishak, saudara, makan. Wah bagi Ishak makan dengan lahapnya sehingga hidangan kedua yang dibawa oleh Esau, ya dia sudah kenyang, saudara. Sudah tidak ada lagi tempat. Saudara, artinya tidak diterima loh saudara. Yang biasanya diterima, ternyata enggak diterima. Saudara. Karena apa? Esau meremehkan hak kesulungan. Saudara jangan meremehkan berkat. Ketika hamba Tuhan memberikan berkat, tadahkan tanganmu saudara. Itu mungkin berlaku untuk hari-hari dalam seminggu. Jangan buru-buru meninggalkan atau mematikan saudara. HP. Saudara sampai selesai. Allah itu Allah yang awal, Allah yang akhir saudara. Dia memberkati kita lengkap saudara. Bukan hanya di awal tetapi di akhir dia memberkati kita anak-anaknya. Saudara kita melihat Esau sudah kehilangan kesempatan. Karena apa? Tidak menghargai berkat kesulungan. Sehingga ketika dia datang mencari berkat itu sudah tidak ada lagi. Saudara ini betul-betul menyesakkan Esau. Tetapi ada ayat yang lain, itu sebabnya kenapa disimpulkan dalam Ibrani 11 ayat 20. Saudara kita melihat apa yang menjadi jawaban bagi Esau ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara, ketika Esau menginginkan berkat itu, malah diberitahukan bahwa kamu tuh menjadi hamba dari adikmu. Saudara, dan semua
yang terbaik turun kepada Yakub. Bahkan tempatmu itu di tempat yang jauh, tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang jauh dari air di bawah dan jauh juga dari air dari langit. Saudara, itu jawabannya, saudara. Saya pikir begini, aduh, sudah sedih, nangis, sekarang ditanya apa cuma berkatnya itu cuma satu itu aja. Iya, berkatnya cuma satu itu aja. Saudara, mau tidak mau, kalau kita berhadapan dengan manusia itu seperti itu. Ada batasnya, saudara. Tetapi ayahnya ini, saudara, diberikan firman iman. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Saudara, itu sebabnya kenapa kita harus cari kerajaan Allah, cari kebenaran, cari Tuhan, buru itu Tuhan. Sampai dapat firman-Nya. Jadi saudara, ketika Esau meraung sedih dan dia minta kepada bapaknya berkat. Saudara, itu yang mendengar tuh Bapak di sorga. Saudara. Yang mendengar tuh Tuhan, yang mendengar tuh Roh Kudus. Sehingga dia bubuhkan firman itu di dalam mulut bapaknya. Saudara, dengan kalimat apa? Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Saudara, ternyata perbedaannya bahwa Yakub memperoleh berkat, Esau memperoleh kuk. Saudara, kuk yang betul-betul membuat dia harus berusaha sungguh-sungguh. Bekerja keras sungguh-sungguh. Saudara, saya beritahu, apapun di muka bumi ini, sejak Adam jatuh dalam dosa, saudara, dikatakan untuk makan saja kita harus sampai berpeluh, berkeringat, saudara. Bahkan wanita juga kena, saudara. Dia akan melahirkan, senang. Dari penderitaan tiba-tiba punya anak, itu tidak terkatakan sukacita. Tapi sakit bersalin, saudara. Itu kuk, saudara, itu kuk. Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan. Apakah Esau bisa menanggapi ini? Saudara, seperti saudara dan saya, kalau melihat dalam satu keluarga kita, saudara, beberapa saudara berhasil, ada yang enggak berhasil, saudara. Nah, ketika yang tidak berhasil ini, saudara, katakanlah golongannya Esau, saudara, apakah dia bisa nangkep firman iman yang diucapkan oleh Ishak? Saudara, mari kita pelajari, ini bagian yang penting. Bagi saya, saudara, hak kesulungan itu ya, hak kesulungan turun sekalipun dalam kehidupan Yakub. Toh Yakub juga harus mengalami banyak kerja keras, pergumulan demi pergumulan. Saudara ingat bagaimana dia ketika pulang dikejar oleh mertuanya, saudara. Bagaimana dia pulang mau menghadapi Esau, mengalami ketakutan. Bagaimana dia mau hidup kembali dengan masa depannya dan meninggalkan keluarga mertuanya. Dia harus menyeberangkan semua di sungai Yabok. Di sana dia bergumul dengan malaikat Tuhan sampai pagi hari. Karena apa, saudara? Nama Yakub harus diganti. Saudara, nama yang lama ini tidak membawa keberuntungan, saudara. Itu sebabnya Yakub tahu persis harus bergumul untuk menerima berkat yang sesungguhnya. Saudara, ini loh kenyataannya. Saudara dan saya kalau bisa menyadari, saudara, loh katanya saya sudah diurapi berkat. Yakin sebentar lagi diurapi. Loh kenapa? Yang terjadi bukannya berkat tetapi kerugian-kerugian, ditipu orang. Saudara, saudara ingat kalau saudara menjadi Yakub, apakah Yakub tidak mempunyai teriakan yang sama? Pasti sama. Loh, katanya sudah merdeka. Loh kok masih banyak perhambaan? Saudara, itu sebabnya kita merayakan ulang tahun besok. Indonesia 75 tahun merdeka. Saudara, apakah sudah merdeka tuntas? Saudara, merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang. Saudara, merdeka. Tapi masih banyak orang yang belum merdeka di dalam apa? Kemiskinan, keterikatan, penyakit, kesusahan, kesedihan, beban mental. Oh masih banyak, saudara. Sama seperti Yakub, sudah menerima secara legal hak kesulungan. Tapi buktinya perjalanannya masih jauh. Bagi saya, saudara, dua-duanya sama. Sama, saudara. Tidak semudah yang kita pikirkan bahwa begitu diurapi berkat pasti terjadi urapan berkat. Tidak.
Tapi jangan lupa saudara, Yesus katakan engkau lebih dari pemenang karena kasihku kepadamu. Karena aku menyertai engkau, karena aku tidak meninggalkan engkau. Tidak satupun orang yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Bahkan penyakit, bahkan pedang, bahkan sampai orang di luar dari bumi ini saudara. Dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, sehingga kita keluar lebih dari pemenang. Nah saudara, start dari ini. Saya ingin memberitahu, saudara ternyata hak kesulungan itu sama-sama harus dipergumulkan. Saudara. Karena apa? Karena kita manusia daging. Manusia daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Sebab itu yang paling penting di dalam kehidupan kita saudara. Pertama-tama adalah cari kerajaan Allah dulu. Cari Tuhan, Yakub mencari Tuhan, menyeberangkan semua istri, anak dan semua harta bendanya, semua pengikut-pengikutnya, dan dia bergumul kepada Tuhan. Saudara, itu pun tidak cukup saudara. Sampai ketika Yusuf dipisahkan dari dia, hampir-hampir Yakub berpuasa, sisa umur hidupnya berpuasa. Karena dia bertekad, aku akan mengejar Yusuf sampai ke dunia orang mati. Saudara lihat, tidak gampang perjalanan ini. Tetapi sehari ini semua orang kepengen berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidupnya. Saudara mari kita tidak boleh, kita percaya firman kebenaran, afirmasi, kita percaya apa yang diucapkan Allah. Tetapi jangan pernah berhenti bergumul. Karena apa saudara? Kita pasti lebih dari pemenang. Nah ini yang jauh lebih penting. Sementara maaf kata saudara, di Maleaki ada orang-orang yang iri saudara. Dan marah kepada Tuhan. Saudara. Dan ketika dia berontak marah kepada Tuhan. Karena itu imannya. Maka Tuhan bilang ya jadi seperti itu. Nah ini bahayanya. Saudara. Jangan kita berhenti karena kedagingan kita. Karena kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak pernah bersungguh-sungguh kepada dia. Lalu kita mengambil kesimpulan seenaknya. Karena ini ditulis di dalam Maleaki. Tulisannya saudara sindiran. Memang kamu mencintai Yakub dan membenci Esau. Saudara sampai seperti itu. Saudara jangan ada mindset yang keliru. Kita harus tetap berpatokan seperti apa yang ditulis dalam suratan Ibrani. Seperti apa yang telah diucapkan oleh Ishak kepada Esau. Karena itu firman iman yang ditaruh di dalam mulutnya. Dan itu ditunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu rata. Saudara. Hak kesulungan itu masih di atas, di awan-awan ini saudara. Seolah-olah belum turun karena apa? Belum ada orang yang serius. Saudara, dia tidak pernah serius, tidak pernah berusaha sungguh-sungguh, malah marah kepada Tuhan. Saudara hati-hati, jangan marah kepada Tuhan. Jangan salah kepada Tuhan, karena itu rugimu sendiri. Coba kita lihat Maleaki 1, saya ambil mulai ayat 2 sampai 5. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi kita semua, tidak ada perbedaan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Nah ini kurang ajar saudara. Ini kurang ajar. Artinya gini, saya mau enak gak mau bekerja gitu. Saya mau enaknya, mau untungnya. Kalau bekerja mau untung lebih banyak seperti angan-angan saya. Segini ya oke lah. Tapi besok kurang. Saudara ini kurang ajar saudara. Bagaimana kamu mengasihi aku? Ini loh terhadap Allah ngomongnya sembarangan seperti ini. Coba kita lihat ayat berikutnya, perkataan berikutnya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi tadi dikatakan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Jadi menyalahkan Tuhan. Sudah jelas Ishak itu keliru, Yakub itu penipu. Nah, yang benar kan Esau hak sulung menyenangkan bapaknya. Loh kenapa? Seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan itu membabi buta suka-sukanya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Artinya kan begitu. Saudara, nah sekarang dijawabnya gini, demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudara ini firman Tuhan memang mengatakan sudah terlanjur berkat dikasihkan kepada Yakub. Dan tadi dikatakan juga oleh Ishak bahwa tempatnya sunyi sepi.
pegunungannya sunyi sepi, tanah pusakanya dijadikan padang gurun. Saudara, satu kali mungkin saya akan tampilkan saudara, saya pernah ke tempat ini dan betul-betul tempat ini warnanya itu saudara, seperti ribuan tahun yang lalu ditinggalkan. Saudara, saya pernah pergi ke tempat ini dan saya melihat, aduh betul-betul kering kerontang, seolah-olah tidak ada kehidupan. Rumput saja, kalaupun ada itu semak duri, saudara, mengerikan ya. Saudara, kita lihat ayat yang keempat. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kalau saya merenungkan firman Tuhan seperti ini, kenapa seseorang begitu kerasnya dan Tuhan bilang ya sudah. Karena memang sebagaimana imannya itu yang terjadi. Saudara, padahal tadinya mereka enggak, kami mau membuktikan, kami bisa, kami akan membangun. Tapi Tuhan bilang aku akan merobohkan. Saudara, sampai disebut daerahnya fasik, orang fasik. Orang fasik itu ngerti firman tapi nggak mau melakukan gitu. Orang fasik itu ngerti kalau Tuhan mengasihi dia, tetapi dia tetap mengatakan Tuhan membenci dia. Saudara, itu orang fasik. Kepahitan terus, marah terus, saudara, kecewa terus. Seolah-olah semua putus asa, semua salah, tidak ada benernya. Bahkan Tuhan pun dianggap bukan apa-apa. Saudara, itu mengerikan, saudara. Dan Tuhan tidak ingin kita tuh seperti itu, saudara. Sebab itu Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 itu mengajarkan kepada kita tuh dua hal, saudara, mengenai Esau, saudara ya. Yang pertama dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini yang pertama. Jadi kita ini bisa hidup di dalam kasih karunia atau kita keluar dari kasih karunia. Dan kita menjauhkan diri, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah enggak usah percaya, itu menjauhkan diri dari kasih karunia, saudara. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, orang seperti ini ya membuat pencemaran kepada yang lain. Kenapa ya dia menjauh? Kita ini salah apa gitu? Kita ini salah apa? Saudara lihat, orang tuh pahit. Orang yang lain tuh merasa kok apa karena aku ya yang salah dan lain sebagainya. Itu loh saudara, mencemarkan. Saudara, banyak kerusuhan, jadi ribut enggak karu-karuan. Saudara, karena apa? Dia pergi, dia keluar dari zonanya Tuhan. Saudara, lalu apa yang dia lakukan ketika dia berada di daerah yang luar? Saudara, kita melihat ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, saudara lihat. Saudara, kata cabul di sini, ini bisa berupa cabul rohani, bisa berupa juga cabul-cabul jasmani. Saya yakin itu firman ditulis enggak pernah keliru, saudara. Karena apa? Ketika mereka meninggalkan Allah, pasti mereka menyambut Allah yang lain. Itu otomatis, saudara. Dan Allah-Allah yang lain ini membawa mereka masuk di dalam nafsu-nafsu yang rendah, saudara. Tinggal dua aja pilihannya. Saudara dan saya dibebaskan dari nafsu yang rendah, masuk dalam kerajaannya penuh kemuliaan. Sebab itu kerajaan Allah bukan terdiri dari pesta, pora, makan, minum, dan duniawi, dugem ini saudara. Bukan. Tetapi mengenai kebenaran, sukacita Roh Kudus, dan kuasa, saudara, kuasa. Saudara, tapi banyak orang tidak menyukai itu. Sebab itu ke gereja hanya dia anggap apa? Ada berkat, puji Tuhan, datang ke gereja. Tidak ada berkat, tidak. Jadi hanya urusan sepiring kacang merah, saudara. Hanya urusan makan. Sampai dikatakan, Tuhan tahu loh orang-orang seperti ini dianggap apa, saudara? Tuhannya tuh perut, saudara. Pokoknya yang penting makan. Hati-hati, saudara. Kita harus belajar kapan makan, apa yang dimakan, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Ini penting enggak bagi kesehatan kita. Sebab itu kalau enggak kita akan membawa hidup kita ini dikubur oleh sendok dan garpu, saudara. Sedikit-sedikit lama-lama dikubur. Saudara,
Saya pernah dengar 30 tahun sudah meninggal. Karena tubuhnya nih saudara, bukan hanya gede besar saudara, tapi banyak penyakit di dalamnya. Kolesterolnya, darah tingginya, jantungnya, ginjalnya, wah macam-macam saudara. Baru 30 tahun sudah mengalami kegagalan. Kenapa? Sukses. Dan hidupnya betul-betul seperti itu, nafsu yang rendah. Ayat berikutnya saudara. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Masalah waktu, tidak bisa lagi memperbaiki kesalahannya. Saudara, ini rugi. Inilah waktu yang jahat. Sebab itu cari Tuhan. Cari perkenanannya, naikkan pujian, bermazmur, renungkan firman Tuhan. Saudara, jangan pikir saudara dan saya memperoleh firman-firman seperti ini, saudara. Ini cuma firman pengetahuan. Oh tidak, saudara. Firman ini senjata dalam hidup kita. Firman ini juga merupakan dasar yang kuat untuk kita percaya. Apa yang dijanjikan pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara, semua bahkan ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, dari zaman ke zaman dierami oleh Roh Kudus sampai dikanonisasi, dibukukan sedemikian rupa. Sekarang hampir orang semua begitu mudahnya dapat firman. Saudara, begitu limpahnya. Saudara, tetapi makin hari orang makin menganggap ini begitu murahnya. Tidak bisa menghargai. Saudara, itu sebabnya dia tidak bisa menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Saudara, parahnya begitu. Saudara, setelah kita melihatnya, orang meninggalkan kasih karunia, saudara. Kemudian dia tidak pernah mencari Tuhan sepenuhnya. Sehingga berkat yang dia berikan itu sebetulnya berkat itu yang pertama rohani, saudara. Karena itu sebagai kunci hikmat yang membuka banyak kotak kasih karunia-Nya Allah. Dan banyak orang tidak mengerti ini. Cuma oh ya masuk kanan. Mungkin keluar kanan lagi saudara, enggak sampai masuk ke dalam saudara, apalagi keluar ke kiri. Mengerikan saudara. Nah, namun saya percaya hari ini Tuhan Yesus datang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Enggak peduli ini golongan Yakub, enggak peduli ini golongan Esau. Dari jauh dengan iman. Karena apa? Yang menggenapi itu Yesus Kristus. Bahwa Ishak memberikan berkatnya kepada mereka. Hari ini hal yang sama terjadi. Bagi setiap kita yang mendengar hal yang sama terjadi. Terjadi melalui siapa? Yesus Kristus. Ketika apa? Ketika dia melihat kita mempunyai beban yang berat. Yakub mempunyai beban yang berat. Esau mempunyai beban yang berat. Tapi satunya ngacer saudara, meninggalkan kasih karunia. Satunya tetap di hadirat Tuhan. Sampai nama itu diubah. Nama Yakub diubah menjadi Israel. Menjadi pangeran saudara katanya. Mana ada pangeran yang bekerja keras saudara. Kerja kerasnya mencari Tuhan. Saudara, selebihnya saudara. Pangeran gak ada yang bekerja sebagai peternak. Bekerja di industri. Bekerja di pertanian. Tidak ada saudara. Pangeran ini cuma dikasih hikmat saudara. Menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kata-katanya itu memerintah. Kata-katanya itu memanggil. Saudara, kalau saudara dan saya mengerti kerajaan Allah, satu kali saudara akan mengalami apa yang tidak kelihatan saudara. Yang tidak mungkin, yang tidak terpikir itu terjadi. Hanya karena apa? Perkataan firman Allah. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan manusia hidup bukan hanya karena roti. Ini nempelak orang-orang yang golongan Esau saudara. Tapi oleh firman yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara. Dan banyak kuasa dan mujizat itu terjadi. Saudara, banyak orang ingin mengalami seperti itu tetapi nafsu rendahnya tetap dia pegang. Sehingga kuknya tetap ada di sana. Yesus datang tidak demikian. Kita lihat saudara. Ayatnya terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Memberi kelegaan. Saudara, saya yakin Tuhan memberi kepada kita kelegaan ini betul-betul menjadi jaminan. Ayat 29, pikulaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini Tuhan sudah membukakan jawaban. Saudara, dikatakan pikulaku yang dari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan ini saudara.
mencari Tuhan sungguh-sungguh ini seperti orang yang sedang memikul kuknya Tuhan. Wah, saya harus bangun pagi. Wah, saya harus baca firman. Oh, waduh, saya lupa, ini ngantuk berat. Saya lupa baca firman, saya harus baca firman Tuhan. Saya harus nangkep apa yang Tuhan mau. Oh, saya harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, saudara, untuk Tuhan. Saudara, itu kadang-kadang tidak semudah yang kita ucapkan, tapi ada kuk. Saudara, kuk itu sebetulnya bukan berbicara tentang kutuk, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, melakukan kehendak Tuhan itu ada beban. Tapi beban itu ringan, saudara. Sebab itu Tuhan katakan di sini bahwa aku lemah lembut, belajarlah kepadaku. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Saudara, kita akan belajar kepada Tuhan sampai kita ini lemah lembut dan rendah hati dan tenang. Saudara, ini tidak gampang loh. Mau menerima berkat yang besar perlu belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan dikatakan rendah hati dan tenang. Saudara, itu kuk yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan katakan serahkan bebanmu kepadaku. Saudara, enak mana beban itu dipikir sama diserahkan Tuhan. Lalu ya sudah Tuhan, terserah. Kita tidak mau mikir lagi. Kita mengerjakan kesibukan yang lain gitu. Oh, itu betul-betul enak, sejuk, saudara. Belum lagi ini janjinya Tuhan, ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini janjinya Tuhan. Sebab itu saya mau beritahu, awalnya kita mau ke gereja, awalnya kita mau pelayanan, awalnya kita mau melakukan apa saja yang berkaitan dengan kuk Tuhan itu mesti berat. Tapi setelah itu enak dan ringan, saudara. Enak dan ringan. Berapa kali, saudara, awal-awal saya pelayanan di kota Kediri dari Surabaya mesti naik bis, aduh rasanya berat, saudara. Berapa kali perjuangan saya melawan diri saya sendiri, karena apa? Saya tuh gampang muntah kalau lihat kotor. Saya itu gampang muntah kalau bau bensin. Saya itu gampang masuk angin, saudara. Dan saya itu gampang kepanasan. Waduh, banyak hal yang membuat keluh kesah saya tuh rasanya kalau mau naik bis gitu tuh beratnya luar biasa. Itu kuk, saudara. Tetapi ketika berada di bis enak, saudara, ringan. Saudara, demikian juga pulangnya, saudara. Dan saya loh hidup di bis, saudara, sebulan berapa kali begitu, naik turun. Kalau dibayangkan hari ini itu pasti melelahkan, saudara. Tapi buktinya saya jalani dengan enak, ringan, saudara. Sampai ketika saya sakit sekalipun, saudara, itu tidak membawa saya sampai KO betul-betul. Kalaupun sampai saya tergeletak, saudara, tapi saya masih bisa bangun lagi. Saudara, kenapa? Tuhan itu menanggung, saudara. Enak betul-betul, beban itu ringan. Saudara, saya bersyukur saya mengalami itu. Saudara, tepat seperti firman Tuhan katakan. Nah, saudara, kemudian kita melihat bagaimana kuk itu satu kali dilemparkan. Karena tadi Esau katakan bahwa kuk itu akan dilemparkan. Kita melihat Yesaya 10 ayat 27 bagian A. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Saudara, ini dalam bahasa Indonesia, beban yang ditimpakan mereka. Jadi memang ada beban-beban yang diizinkan Tuhan itu seperti kuk yang betul-betul enggak enak dalam hidup kita. Ini diungkapkan oleh Yesaya. Saudara, perhatikan, dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan demikian. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off the shoulder, thy shoulder, and his yoke, ini kuk itu ya, from off the neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Saudara, kita lihat satu kali kuk itu akan dirusakkan oleh urapan. Saudara, sampai itu ada satu nyanyian yang dikarang, saudara, dengan kalimat begini. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Saudara, ini ayatnya. Satu kali kuk itu akan dilenyapkan, akan dirusak oleh minyak urapan, anointing.
Saudara, kapan ketika puji-pujian? Kapan ketika kita berdoa dengan remuk hati? Kapan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan? Karena Tuhan katakan, berseru-serulah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang ajaib, yang tidak engkau mengerti, yang tidak engkau pahami. Saudara, itu berbicara tentang kuasa, tentang atmosfer ini saudara. Tiba-tiba perbudakan itu pergi jauh saudara. Itu Tuhan. Seperti Indonesia merayakan kemerdekaan. Tiba-tiba perhambaan itu pergi, perbudakan itu pergi. Saudara, sukacitanya zaman itu saudara, luar biasa. Merayakan 17 Agustus itu wah gegap gempita saudara. Sampai mereka buat drama-drama dan lain sebagainya. Itu saya masih kecil, saya ingat itu. Hari ini tidak terlalu saudara. Hari ini semua punya kesibukan untuk membangun, is okay gitu ya. Saudara, tapi jangan lupa dengan ayat ini. Dan satu kali kuk itu akan dilenyapkan oleh urapan. Terutama saudara, oleh Yesus Kristus. Dialah yang mengawali seluruh perjalanan iman kita. Sehingga kita pun boleh mengikuti jejaknya dan lebih dari pemenang. Saudara, yang terakhir. Demikian saudara. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 10 bagian B. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara lihat, kalau kita mau seolah-olah itu sulit, seolah-olah itu tidak mungkin, seolah-olah itu ancaman, hukuman dan lain sebagainya. Paulus kerjakan. Ketika Paulus kerjakan itu semua, dia lihat, aduh dia bekerja keras. Tetapi bukan. Semua itu oleh kasih karunia Allah. Hari ini saudara dan saya dituntut kerja keras seolah-olah begitu. Tapi ingat, ada kasih karunia Allah yang luar biasa. Itu firman iman sudah ditaruh di dalam kehidupan mulut daripada Ishak untuk Esau. Untuk semua kita, untuk Yakub sekalipun saudara. Dan ada di dalam Kristus Yesus. Yang dikatakan, marilah engkau yang lelah, berbeban berat, ada kuk di dalam hidupmu. Itu semua akan dilenyapkan oleh Yesaya. Satu kali akan dilenyapkan oleh minyak urapan. Dan Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan tenang. Engkau akan rest. Tuhan akan menyelesaikan itu semua bagimu. Jangan lupa mencari Tuhan. Setia sampai kedatangan yang kedua. Saudara, yang terakhir saya ingin katakan begini. Bagi orang-orang yang golongannya Esau. Jangan kau disebut fasik. Hari ini masih ada kesempatan mencari, berbalik kepada Tuhan. Bertobat dalam hal apa saudara? Nasihat Paulus kepada sidang di Efesus pasal yang keempat. Ini yang penting sekali. Saya mau beritahukan bagaimana mencari kerajaannya dan kebenarannya. Bagaimana bekerja sepenuh hati supaya sungguh-sungguh, sebab orang yang demikian di dalam mengiring Tuhan akan mengalami perubahan hidup. Saudara, ini nasihat Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus saudara, mirip sekali saya lihat. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dari Allah. Ini orang-orang Esau saudara. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini orang yang tidak punya berkat kesulungan ya. Yesus punya, sebab itu dia mengundang kita. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Pertama mengenal Kristus. Yang kedua jangan bodoh saudara. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Yang kedua mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia. Dan menerima pengajarannya di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata adalah Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui, ini yang ketiga. Kenapa kita mencari kerajaan Allah? Supaya dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis
Orang yang mencuri, ini bagian yang keempat, orang yang gak mau bekerja keras. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan, ini yang kelima. Tujuannya membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara kan dan saya akan dijadikan saluran berkat ya. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, ini sumpah serapah. Karena tadi dengan beraninya pahit kepada Tuhan ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, perhatikan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saya yakin ini yang nasihat-nasihat Tuhan persis betul antara pilihan jadi Yakub atau Esau. Lahir baru atau manusia lama. Menyambut kasih karunia Tuhan atau menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, tidak ada sukacita yang lain kecuali kita menyambut dia. Kita bersama-sama dengan dia. Kita hidup di dalam dia. Karena ada janji kuasa Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Untuk itu mari beban apapun yang saudara miliki saat ini yang belum pernah selesai. Yakin Yesus ada di antara kita. Dia mendengar, dia tahu persis apa yang menjadi teriakan kita. Beban persoalan apa dalam pikiran, dalam hati, dalam mengenai masa lalu dan lain sebagainya. Terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Yakin Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan dia Allah yang tepat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Masa depan, kesehatan, apapun saudara. Saya selalu katakan apapun Tuhan sudah sediakan. Terima. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami terima anugerah, kami terima kasih karunia, kami terima keajaiban, kami terima pertolongan. Tuhan, kalau nyawa saja diberikan, apa yang Engkau katakan, masakan segala sesuatu tidak disertakan. Kami mau tetap di dalam kasih karunia, bukan menjauhi kasih karunia. Kalau ada dosa-dosa, ampuni kami, pemberontakan kami, kekecewaan, kegeraman, kemarahan, dan Tuhan merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Tuhan, itu dibuang, sampah-sampah rohani itu dibuang jauh ke balik tubir di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sehingga kami boleh menerima penyegaran, pengenalan, kerinduan, keselamatan, berbalik kepada Tuhan dan menjadi ahli waris dari seluruh janji Tuhan. Terima. Katakan, saya disembuhkan, saya dikuatkan, saya sedang ditopang, kuasa ilahinya bekerja dalam hidup saya. Terima anugerah, terima pertolongan, terima keajaiban. Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya heran terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, di dalam nama Yesus Kristus aku sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus aku temukan masa depanku. Di dalam nama Yesus Kristus musuh-musuhku mundur. Di dalam nama Yesus Kristus orang yang mencuri saat ini juga barang-barang dicuri kembali. Tuhan katakan, di dalam nama Yesus putus dari kutuk hutang piutang. Dalam nama Yesus Kristus aku diberkati, aku ditolong, aku ditopang, dan kasih kuasa Tuhan bekerja atas hidupku. Terima anugerahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman ini, Engkau yang berfirman, Engkau juga yang menggenapi. Kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu dari waktu ke waktu. Memang Engkau benar. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Saudara, Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Sebab itu mari kita berdoa, Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Saya percaya ini kesempatan yang terbaik kita berdoa untuk Indonesia. Sebab Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah oleh suku-suku bangsa. Sebab dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku
Karena aku percaya Tuhan, Kau menggenapi firman-Mu atas negeriku. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Demi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Rawat Indonesia Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rawat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Rawat Tuhan provinsi dari provinsi kepada provinsi berikutnya. Rawat Tuhan pulau-pulau Tuhan, suku-suku bangsa ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bawa negeri kami tercinta Indonesia. Kami membawa bangsa ini Tuhan kepadamu.
Kami percaya pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah Engkau berkati. Kau berkati dengan kekuatan, dengan hikmat, Engkau otoritas yang daripadamu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan benar. Di mana-mana cukup sandang pangan, keadilan, keamanan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Engkau sedang melawat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia akan melihat kuasa-Mu bekerja. Indonesia akan dilepaskan dari berbagai perbudakan. Tuhan, Indonesia akan melihat kemerdekaan yang dari-Mu sesungguhnya. Sehingga Indonesia tidak lagi mengalami perhambaan. Indonesia akan mengalami kemakmuran, kejayaan. Indonesia akan dilepaskan dari hutang piutang. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan diluputkan dari bencana. Indonesia akan tetap dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Indonesia benar-benar memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, para utusan penginjil. Mereka melihat kemuliaan bekerja dari Sabang sampai Merauke, dan mereka tidak kekurangan yang terbaik. Siap lututkan bertelut, siap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Orang yang mengasihi-Mu Tuhan akan melihat pemeliharaanmu yang dahsyat. Kami percaya tidak terkecuali kota-kota kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan pelihara. Engkau yang akan menyatakan kemuliaan dan kasih kuasa-Mu. Diluputkan dari yang jahat. Indonesia dipelihara, tahun rahmat kasih karunia Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur padamu pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Engkau telah menuntun kami, memimpin kami ya Tuhan, mulai dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya tangan kasih-Mu akan terus terulur atas kami ya Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu terus ada bagi kami. Tuhan telah kami telah melaksanakan ibadah ya Tuhan. Tuhan berkati mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, sarana prasarana ya Tuhan, dan LCD semuanya Tuhan. Semua Tuhan memberkati, dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semata-mata hanya demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang ibadah di rumah melalui streaming. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah mereka dan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan ini keyakinan kami, tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat kepadamu dengan sia-sia. Kami masing-masing mengakhiri dengan menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dengan iman apapun kebutuhan kami terima. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu yang menyempurnakan terjadi satu persatu. Tidak pernah kekurangan yang terbaik. Dibuat kami makin cinta Tuhan. Mulai sekarang sampai Maranatha terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.